Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nisa Aulia dengan NIM 191002222010093. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai desain kolom. Yang pertama, landasan teori singkat mengenai desain kolom. Pengertian kolom. Struktur kolom adalah batang-batang vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Sebuah kolom adalah suatu komponen struktur yang diberi beban tekan sentris atau beban tekan eksentris. Kolom merupakan elemen tekan yang memumpu balok yang memikul gaya-gaya pada lantai. Kolom berfungsi meneruskan beban dari elevasi atas ke elevasi bawahnya hingga sampai tanah melalui pondasi. Bentuk-bentuk kolom ada 3, yaitu 1. Kolom ikat. Biasanya berbentuk segi 4, di mana tulang utamanya memanjang. Kedudukannya dipegang oleh pengikat lateral. Yang kedua, kolom spiral. Biasanya berbentuk lingkaran, di mana tulangan utama memanjang disusul membentuk lingkaran dan dipegang oleh spiral. Yang ketiga, tulang komposit merupakan gabungan antara beton dan profil baja struktur, pipa atau tub, tanpa atau dengan tulangan memanjang tambahan yang diikat dengan spiral. Penampang dengan beban sentris dan eksentris. Dilihat dari segi perencanaan, ternyata sebuah kolom pendel dari komponen struktur tekan merupakan contoh yang paling mudah ditinjau karena pada dasarnya kolom ini hanya mengalami gaya-gaya normal atau aksial. Dengan demikian, kolom adalah sebuah komponen struktur yang mendapat beban tekan sentris. Pada struktur yang sederhana, kolom sering merupakan bagian dari struktural langka. Bila pada kolom bagian atas dan bawah berhubungan kaku dengan komponen horizontal balok, maka tegangan yang bekerja pada kolom selain tegangan aksial mungkin juga terdiri dari tegangan yang disebabkan oleh momen lentur. Kini dikatakan sebuah komponen struktur yang mendapat beban tekan eksentris. Dasar-dasar anggapan dalam perhitungan. Beton tidak dapat melawan tegangan tarik. Perpanjangan atau perpendengan yang terjadi pada beton tulangan dianggap berbanding lurus dengan jaraknya terhadap garis netral. Diagram tegangan regangan beton dan baja diskematisasikan sesuai dengan SKSNI pasal 332. Yang kedua, perhitungan perencanaan elemen struktur kolom terhadap gaya yang bekerja. Pada makalah saya ini, saya sudah mendapatkan hasil perhitungan perencanaan elemen struktur kolom. Data-data yang terdapat pada makalah saya ini didapatkan dari tugas-tugas anggota kelompok saya yang sebelumnya. Jadi, data yang saya dapatkan yaitu jumlah gaya aksial atau sigma PU sama dengan 5262,19 kN. Simpangan lantai atau delta O 0,07 meter. Gaya geser atau VU sama dengan 28,24 kN. Tinggi efektif kolom atau LC sama dengan 4000 dikurang 40 cm sama dengan 3,6 meter. Dari data di atas dapat kita cari QC-nya sama dengan 3,62. Selanjutnya dicari C kelangsingan. Lalu didapatkan hasil K dikali LU per R sama dengan 12,72. Selanjutnya mencari desain tulangan longitudinal. Lalu kita dapat mencari R dengan cara terlebih dahulu kita mencari sumbu Y dan sumbu X-nya. Lanjut ke desain tulangan geser. Kontrol terhadap penampang. Penampang kolom yang digunakan harus memenuhi persamaan yang terdapat pada makalah saya ini, di mana nilai VC adalah sebagai berikut. Dari data yang sebelumnya kita dapat mencari VC-nya sama dengan 79.931 Newton. Sehingga kita mendapatkan
Hasil VC tambah 2/3 akar dari F aksen C BUD besar dari VU. Jadi penampang kolom dapat digunakan. Kontrol terhadap tulangan geser. Kita kontrol kolom ini terhadap tulangan geser memenuhi persamaan berikut 1/2, sehingga karenanya penampang kolom membutuhkan tulangan geser. Jarak tulangan geser yang akan digunakan perlu memenuhi persyaratan berikut. Jadi jarak tulangan yang digunakan adalah 285 sampai 250, maka gunakan tulangan 12 untuk tulangan geser. Jadi sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.